garis besar yang harus dihindari selama menjalani detox. Kita tidak boleh sampai dehidrasi, ya. Makanya saya tawarkan juice fasting itu karena kita di program ini juice fasting ini kita banyak minum, ya. Jadi itu untuk mengurangi dehidrasi. Kalau kita mau melakukan seperti puasa secara agama, nah ketika kita pada jam-jam kita bisa minum, jam berbuka puasa itu banyakin minum karena kita nggak boleh dehidrasi. Kemudian aktivitas berlebihan tadi sama seperti kalau kita mengalami reaksi detox. Selama detox kita jangan melakukan olahraga berat. Tubuh kita memerlukan energi untuk melakukan pembuangan, jadi jangan dipakai untuk fisik, ya. Kalau banyak orang merokok menjauh, terus radiasi. Kalau misalnya kita ada harus mengikuti satu program yang memerlukan radiasi, ya kalau mau detox jangan detox dulu, ya kalau itu belum selesai. Kemudian gula, alkohol, obat-obatan itu harus dihindari. Semua makanan pembentuk asam, suhu panas juga tadi jangan berpanas-panas, ya. Pokoknya yang nyaman, cari kegiatan yang nyaman, atau yang kalau punya waktu pergi ke spa juga boleh gitu. Kendalikan suhu dengan sering minum air putih, ya. Terakhir adalah tidak boleh tidak sabar. Ya, jadi lama banget sih nggak kelihatan, nggak terasa gitu, ya. Kita harus ingat semakin banyak, semakin panjang pola makan kita yang buruk, ya, sebelum detox, semakin lama proses pembersihan. Jadi saya sarankan gini, kalau sama sekali belum pernah, bagi yang mungkin belum pernah menjalankan puasa seperti Ramadan gitu, nggak pernah puasa lah, saya sarankan coba dulu 4 hari. Nanti kalau sudah biasa, minggu depannya tambah lagi jadi 7 hari gitu. Sebetulnya minimum hari yang baik itu sebenarnya 7 hari. Karena kalau kita cuma 4 hari itu saya anggap cuma latihan aja, efeknya belum terasa. Karena seperti tadi saya bilang, hari ketiga badan kita itu mengalami rasa tidak enak. Dan sebetulnya rasa tidak enak itu kenapa terjadi? Karena pada hari itulah badan kita mulai mengeluarkan racun. Sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh kita. Sebetulnya gini, sakit MAH atau GERD itu juga karena pola makan yang buruk. Jadi percuma aja kalau kita makan teratur, tapi yang dimakan itu nggak kombinasinya nggak benar, itu yang menimbulkan terjadinya pembusukan di bagian atas saluran pencernaan. Ya, harusnya pembusukan itu terjadi di bawah, di dekat tempat pembuangan. Nah, pembusukan itu kan akan menimbulkan terjadinya bakteri yang ada di situ jadi berkembang biak, ya. Bakteri itu yang menyebabkan menghasilkan gas, ya. Kemudian menimbulkan peradangan di area situ. Nah, itu yang kita sering sebut sakit MAH. Sebetulnya yang penting adalah pola makannya. Terkait dengan detoksifikasi ini, kan kita tiap 2 jam makan. Jadi nggak ada kesempatan untuk merasa lapar. Kalau selama menjalani detox itu nggak apa-apa karena kita perlu energi, ya. Itu gulanya akan langsung dipakai gitu karena kita nggak ada sumber energi yang lain, ya. Kita harus makan gula itu juga untuk mengamankan gula yang ada di otot itu nggak boleh sampai kepake. Kalau selama kita detox itu gula itu langsung dipakai untuk energi tubuh kita untuk beraktivitas selama melakukan detox, ya. Karena kalau kita puasa makanan lain itu bisa juga kekurangan gula. Nah, itu akhirnya nanti tubuh kita akan ngambil gula dari otot, itu yang bikin kulit jadi kisut. Gula yang ada di buah itu tidak perlu insulin untuk diantarkan ke sel, dia langsung dipakai. Ya, dia nggak butuh insulin, jadi aman buat yang diabetes. Makanya kalau kayak seperti di food combining itu kan buah nggak boleh dimakan sesudah makan. Buah harus perut kosong supaya dia bekerja sendiri. Nggak butuh insulin, dia juga nggak butuh energi besar, ya, untuk dicerna. Jadi langsung bisa diuraikan, bisa cepat dipakai. Dalam waktu 5 menit gulanya kan keluar. Rasa pusing pada awal-awal detox itu biasa, ya, nggak usah panik, jangan dibatalin, ya, karena begitu ibu ulang lagi, ya nanti hari ketiganya muncul lagi pusingnya, jadi pusingnya harus lewat dulu. Itu pusing karena gini, badan kita sadar bahwa kalorinya dikurangi, sehingga badan kita otomatis menurunkan pemakaian oksigen, terus gula darah juga diturunkan, itu yang bikin pusing. Itu sebenarnya untuk efisiensi energi, jadi supaya nggak terlalu banyak energi digunakan oleh tubuh kita, jadi dia turunin kadar gulanya, sehingga kita agak pusing. Itu cuma 1 hari, biasa 1 harian, pakai buat istirahat aja. Badan kita tuh udah pintarnya luar biasa, sudah didesain untuk mampu melakukan puasa sampai maksimum 40 hari. Memang harus puasa, karena itu badan kita tuh butuh puasa, butuh detox. Karena kan selama kekurangan protein, badan kita akan ngatur sendiri. Karena ketika kita berpuasa,
atau ketika kita melakukan detox, itu otomatis tubuh kita akan efisiensikan penggunaan protein. Ya, jadi yang dipakai itu hanya 25%. Terus didaur ulang oleh tubuh kita, jadi kita nggak akan kekurangan.